Menantu super sang dewi. Bab 11 dia adalah villa keluarga Su milik Dr. Lin. Su Hui, Su Gang, Su Yan dan Lin yang sedang duduk di sofa. Su Yan dan putranya sangat gugup. Su Hui gelisah. Hanya Lin Yang Yun yang tenang dan rileks, tanpa rasa gugup, bahkan ia mengambil teh yang dibuat oleh pelayannya dan mencicipinya dengan sangat elegan. Kamu akan mati dan kamu belum mengetahuinya, Su Gang memelototi Lin Yang dan mengutuk dalam hatinya. Su Tian di sofa seberang memiliki wajah dingin. Tuan Ma di sebelahnya memandang Lin Yang dan mencibir lagi dan lagi. Su Gang telah mengatakan semua yang perlu dikatakan, dan dia telah menambahkan beberapa detail tambahan, tetapi itu tidak lagi penting. Jadi Su Hui, keluarga Sumu berarti tidak ada yang salah dengan proses pengobatanmu. Keponakan iparmu lah yang menyesatkanmu, dan itulah sebabnya orang tuaku menjadi seperti ini, kan? Kata Su Tian dingin. Tidak peduli apapun, saya memang bersalah, Tuan Su. Baik melalui jalur hukum atau kompensasi dan permintaan maaf, saya, Su Hui, tidak akan menghindari tanggung jawab ini. Mungkin karena dia melihat putranya datang, Su Hui tiba-tiba menjadi tenang. Itu berarti kamu harus mengambil tanggung jawab. Ya, bisakah kamu mengambil tanggung jawab ini? Su Tian tiba-tiba membanting meja. Su Hui gemetar, sedikit ketakutan. Namun, Su Tian tidak menjadi agresif lagi, tetapi berkata dengan suara dingin, kamu hanyalah sekelompok orang kecil. Saya, Su Tian, sedang tidak ingin berdebat dengan kamu. Kamu beruntung kali ini waktu Tuan Qin mengenal seorang dokter terkenal. Kondisinya seharusnya Anda dapat menstabilkan diri sendiri. Karena lelaki tua itu baik-baik saja, saya harus menunjukkan belas kasihan padanya. Su Hui, saya ingin Anda berlutut di depan tempat tidur lelaki tua itu untuk minta maaf. Lalu selama jangka waktu ini, kamu akan bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari dan makanan orang tua itu, dan merawatnya dengan baik sampai dia sembuh, mengerti? Ketika Su Hui mendengar ini, dia sangat gembira dan mengangguk berulang kali, sama sekali tidak masalah, saya akan segera meminta izin dari rumah sakit. Ya. Su Tian mengangguk, matanya tertuju pada Lin Yang, lalu menatap dia memandang Su Yan di sebelahnya dan terdiam selama beberapa saat. Sesaat sebelum berbicara, anak muda, setelah kamu menemui lelaki tua itu untuk meminta maaf, segera ceraikan istrimu. Aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu atas masalah ini. Begitu kata-kata ini keluar, Su Hui dan Su Gang tercengang. Su Yan juga tampak terkejut. Tapi Lin Yang sejelas cermin. Apakah Ma Feng memintamu mengatakan itu? Lin Yang bertanya sambil meletakkan cangkir tehnya. Dokter terkenal yang merawat lelaki tua itu diundang oleh keluarga Ma. Saya memiliki rasa dendam yang jelas. Pantas saja Anda memanggil saya ke sini. Ternyata untuk ini. Lin Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum ringan, tetapi Anda mungkin kecewa, karena saya menolak. Su Tian mengerutkan kening. Lin Yang, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu ingin mati? Su Gang cemas dan langsung berteriak, dimanapun dia berada. Xiao Gang, teriak Su Hui. Su Gang sedikit terkejut. Su Hui buru-buru berkata, Lin Yang, Xiao Gang juga berkata bahwa semua orang di keluarga ingin kamu bercerai. Kamu telah memutuskan untuk bercerai. Sekarang Tuan Su tidak akan meminta pertanggungjawabanmu. Selama kamu melakukan hal sekecil itu, bagaimana bisa kamu masih melakukannya? Menolak. Apakah kamu harus membuat segalanya menjadi tidak terkendali sebelum kamu bersedia menerimanya? Aku tidak berhutang padamu pada keluarga Su, aku hanya berhutang pada Su Yan. Kecuali Su Yan mengambil inisiatif untuk meminta cerai kepada saya tidak akan mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kata Lin Yang dengan tenang. Ekspresi beberapa orang berubah. Kamu memang punya kepribadian. EBS. P. Ma Feng di sampingnya tertawa dengan marah, Lin Yang, apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak bisa berurusan denganmu? Apakah kamu masih ingin membunuhku? Lin Yang meletakkan cangkir teh dan meliriknya. Ma Feng melangkah maju, merendahkan suaranya dan mencibir, sekarang masyarakat diatur oleh hukum, saya tidak memiliki keberanian, tetapi keluarga Su berbeda. Apakah menurut Anda mereka hanya sebuah konsorsium? Mereka terlibat dalam banyak hal, seperti Nanceng itu area abu-abu. Membunuh orang kecil sepertimu semudah meremas semut sampai mati. Ancaman telanjang itu benar-benar tidak bisa disembunyikan. Tapi Lin Yang tidak takut. Aku tinggal di Jiangcheng. Jika kamu meremukkan seekor semut sampai mati,
menurutmu semut itu ada di tanah atau di dinding? Ma Feng mencibir. Aku masih mengatakan hal yang sama, aku tidak akan pergi. Jika kamu tidak bersulang, kamu akan didenda. Ma Feng benar-benar kesal. Dia menoleh dan menatap Su Tian. Su Tian juga mengerutkan kening. Faktanya, dia sedikit mengagumi Lin Yang. Jika itu adalah orang biasa, dia pasti sudah berkompromi sejak lama, tetapi Lin Yang tidak hanya tetap tenang, tetapi bahkan napasnya pun tenang. Seperti seseorang yang melakukan hal-hal hebat. Namun, seperti, bukanlah, adalah. Terlebih lagi, tanpa Ma Feng kali ini, lelaki tua itu pasti sudah mati. Su Tian tidak ingin berhutang terlalu banyak pada keluarga Ma. Tarik ke bawah, Su Tian melambaikan tangannya dan berkata tanpa ekspresi. Ya, Paman Tian. Dua pria berjas di sebelahnya segera melangkah maju. Apa yang akan kamu lakukan? Su Yan cemas. Aku akan mematahkan kakimu dulu untuk memberimu pelajaran. Jangan khawatir, kami akan bertanggung jawab dan mengirimmu ke rumah sakit. Kami tidak akan membayar lebih sedikit, tapi jika kamu masih keras kepala, itu tidak akan terjadi. Bukan hanya itu. Lagi pula, di dunia ini, kehidupan memiliki label harga yang jelas. Su Fen di sebelahnya mencibir. Su Fen sudah sering melihat dan melakukan hal semacam ini. Tuan Su memiliki dua putra tertua adalah Su Nandong, dan putra kedua adalah Su Tian. Nandong bertanggung jawab atas bisnis dan Su Tian bertanggung jawab atas abu. Jangan melihat sikap lembut Su Tianxi, tapi di Nancheng, dia menakutkan. Ketika Su Yan mendengar ini, wajah cantiknya menjadi pucat karena ketakutan. Tapi, dia tiba-tiba berdiri di depan Lin Yang, dan membuka tangannya, seolah dia ingin melindungi Lin Yang. Lin Yang tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Gadis konyol ini, prinsipnya terlalu kuat, agak lucu. Namun, anak buah Paman Tian bukanlah orang yang penyayang. Keduanya berjalan menuju Lin Yang, dan Ma Feng di sana juga berlari menuju Su Yan. Yaner, kemarilah, jangan khawatir tentang ini. Pergi, Su Yan berteriak pada Ma Feng. Su Hui dan Su Gang di sebelahnya tidak berkata apa-apa. Mereka sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Lin Yang, sedangkan Ma Sao dan Su Yan, mereka sangat ingin mereka mendapatkan hasil dengan cepat. Adegan itu sangat menyedihkan. Su Yan tidak bisa menghentikan kedua pengawal itu mengikuti Ma Feng. Sampai saat itu, Lin Yang berbicara. Tunggu sebentar, apakah kamu setuju? Tanya Su Tian sambil mendorong kacamata di pangkal hidungnya. BCP. Saya tidak setuju, tapi ada yang ingin saya katakan. Kata-kata apa? Su Tian mengerutkan kening. Suruh Su Hui dan Su Gang kembali ke rumah Su, lalu minta Ma Feng untuk meminta maaf padaku dan istriku, kata Lin Yang dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Lin Yang, apakah kamu gila? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ma Sao dan Su Gang memulai dengan sinis. Su Yan juga sedikit terkejut. Apakah Lin Yang mulai berbicara omong kosong lagi? Su Tian sedikit tidak tertarik. Dia merasa berbicara dengan orang seperti Lin Yang hanya membuang-buang waktu. Kesabaran terakhirnya telah hilang. Kamu tidak mau? Lin Yang bertanya dengan tenang. Mengapa? Su Tian hanya menjawab dengan 3 kata. Kamu akan mati, kata Lin Yang. Su Tian terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan hanya menutup matanya. Dua pengawal sudah berjalan mendekat, mengabaikan Su Yan, dan ingin membawa Lin Yang pergi, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Wajah Su Yan menjadi pucat dan dia berteriak agar Su Gang membantu, tetapi Su Gang acuh tak acuh dan Su Hui memandang dengan dingin. Su Yan sangat cemas hingga air mata hampir mengalir. Tetapi pada saat ini, baiklah. Su Tian, yang sedang duduk di sana, tiba-tiba gemetar, lalu berguling dari sofa. Seluruh tubuhnya bergerak-gerak dengan gila, dan keringat dingin mengucur di wajahnya, yang masih kemerahan. Salah satu wajahnya tiba-tiba menjadi lebih pucat dari kertas. Ayah! Su Fen menjadi pucat karena ngeri. Paman Tian, ada apa denganmu? Kedua pengawal itu juga bergegas mendekat. Su Hui buru-buru pergi untuk memeriksa, tetapi tidak tahu alasannya. Su Tian jatuh begitu tiba-tiba, dia masih mempertahankan kesadarannya, tetapi seluruh tubuhnya gemetar hebat dan dia tidak bisa lagi berdiri, seolah-olah dia sudah gila. Ma Sao menjadi pucat karena ngeri. Dia melihat perubahan mendadak pada Su Tian, lalu menatap Lin Yang, dan berkata dengan suara gemetar, Lin Yang.
Apakah kamu melakukannya? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan kepada Paman Tian? Setelah terjatuh, Sugang dan Su Hui terdiam. Mereka tercengang, tetapi mereka tidak terlalu percaya dengan apa yang dikatakan Tuan Ma. Menurut mereka, Su Tian pasti mengidap penyakit tersembunyi apa yang bisa dilakukan Lin Yang, seorang pecundang. Tapi Ma Sao langsung mendorongnya ke kepala Lin Yang tanpa pandang bulu, dia ingin Lin Yang segera mati. Hal ini merugikan Su dan Su Tian. Kali ini Lin Yang harus berganti kulit meskipun dia tidak mati. Lagi pula, siapa yang memberitahunya bahwa Su Tian akan mati? Aku ingin hidupmu. Su Fen, yang kehilangan akal sehatnya, menjadi marah, matanya merah, dan dia bergegas untuk memukul Lin Yang tanpa sedikit pun keraguan. Tetapi pada saat ini, pintu kamar terbuka. Qin Bosong menjulurkan kepalanya dan mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Mengapa di luar begitu berisik? Guru Lin, mengapa kamu ada di sini? Su Fen ragu-ragu dan memandang Qin Bosong dengan heran. Tuan Qin, apakah Anda kenal orang ini? Tentu saja saya tahu. Qin Bosong berkata dengan gembira, orang ini adalah dokter ajaib yang saya katakan dapat menyembuhkan kakek Anda Su Yaonian. Kapan Anda mengundangnya ke sini? Bab 12 kamu pergi ke hotel untuk memasak. Semua orang di ruangan itu tercengang. Tidak ada yang mempercayai telinga mereka. Ada apa? Mata Qin Baisong dipenuhi kebingungan. Tapi dia segera melihat Su Tian di tanah dan bergegas untuk memeriksanya. Tuan Qin, bagaimana kabar ayahku? Su Fen bertanya setelah sadar kembali. Qin Bosong mencubit kerumunan dan memutar kelopak matanya. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah dingin dan dia menatap Su Fen dan orang lain di sebelahnya. Apakah kamu mempersulit Guru Lin? Ini, mata Su Fen berkedip. Qin Baisong mendengus dan berdiri, membungkuk sedikit kepada Lin Yang, Guru Lin, beberapa orang ini bodoh, tolong tunjukkan rasa hormat Anda. Apakah Lin Yang benar-benar bertanggung jawab atas perasaannya? Apakah kamu kenal mereka? Lin Yang bertanya dengan ringan. Pertama kali kita bertemu. Lalu kenapa kamu ada di sini? Aku ingat kamu tidak akan memperlakukan orang lain dengan mudah setelah pensiun. Ayah Ma Feng, Ma Hai, pernah membantuku sekali. Aku berhutang budi padanya, dan kali ini juga Ma Hai memanggilku, jadi aku datang. Begitu, demi kebaikanmu, ayo hentikan masalah ini. Lin Yang mengulurkan tangannya. Qin Baisong bereaksi dan mengobrak-abrik tubuhnya, lalu melepas jarum perak muda dari mansetnya dan menyerahkannya dengan hormat. Lin Yang mengambilnya dan menusuk sedikit dahi Su Tian saat dia terbaring di tanah. Su Tian, yang bergerak-gerak seperti orang gila, segera berhenti. Aku melihatnya membuka mulutnya lebar-lebar, menghirup udara keruh, lalu batuk lagi dan lagi. Teh yang baru saja dia minum muncrat dari mulutnya, dan dia batuk beberapa kali lagi. Baru setelah itu dia merasa baik-baik saja, dan kulitnya perlahan pulih. Ma Sao, Sugang, dan Su Hui semuanya tercengang. Su Yan membuka mulutnya sedikit dan menatap kosong pada pemandangan ajaib ini. Lin Yang mengeluarkan jarum perak dan menyerahkannya kepada Qin Baisong. Qin Baisong membungkuk dan mengambilnya dengan kedua tangan. Ayah, kamu baik-baik saja. Su Fen membantu Su Tian dan bertanya dengan penuh semangat. Saya baik-baik saja, Tuan Qin, apakah saya punya penyakit? Su Tian ketakutan. Dia masih sadar sekarang, tapi rasa sakit dan kegilaan yang tiba-tiba membuatnya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ia teringat bahwa ia selalu dalam keadaan sehat dan menjalani pemeriksaan fisik 2 kali setahun. Ada masalah yang sudah terdeteksi sejak lama, tapi apa yang terjadi hari ini? Namun, Tuan Qin berteriak dengan mendesak, kamu tidak sakit, jangan bertanya apapun. Nafas Su Tian bergetar. Qin tua, ini hampir waktunya makan malam. Aku harus kembali makan. Tidak masalah jika aku lapar. Aku tidak bisa membiarkan istriku lapar juga, jadi aku pergi dulu. Saat ini, Lin yang mengeluarkan ponselnya, melihatnya, dan berbalik untuk pergi. Kamu tidak bisa pergi. Su Fen cemas dan ingin menghentikan Lin Yang. Diam. Tuan Qin dengan cepat memelototinya dan berteriak. Melihat ekspresi Tuan Qin, Su Tian segera menyadari sesuatu. Kembali ke ruang kerja. Su Tian menoleh dan berkata dengan dingin. Su Fen sedikit terkejut, tapi dia masih menundukkan kepalanya dan pergi. Kalau begitu, bisakah aku pergi? Lin yang bertanya. Guru Lin, ayah Su Tian,
Su Yaonian berada dalam kondisi serius sekarang. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, hidupnya mungkin dalam bahaya. Anda tahu, Qin Baisong memaksakan senyum. Itu tidak ada hubungannya denganku. Lin yang menyeret Su Yan, yang tampak kusam, langsung keluar dari pintu. Guru Lin. Guru Lin. Qin Baisong meneriakkan beberapa patah kata dengan cepat. Tapi tidak berhasil. Ini. Su Gang dan Su Hui memandang Lin Yang dan Su Yan pergi dengan ekspresi kosong. Ayah, apakah mereka pergi begitu saja? Su Gangna bertanya. Su Hui tidak tahu harus berkata apa. Dia menoleh dan menatap Su Tian, Tuan Su, ini. Apakah itu Lin Yang, keponakan iparmu? Su Tian menoleh dan bertanya dengan serius. Ya. Oh, kalau begitu kamu kembali dulu. Kembali. Biarkan saja mereka pergi seperti itu. Apakah Anda tidak peduli lagi dengan Tuan Su? Su Hui ingin menanyakan hal lain, tetapi tidak tahu bagaimana cara bertanya, jadi dia membungkuk pada Su Tian dan segera pergi. Begitu Su Hui dan putranya pergi, ekspresi tenang Su Tian menghilang dan digantikan oleh kebingungan dan keraguan. Tuan Qin, apa yang terjadi dengan Lin Yang? Apa yang terjadi dengan penyakit saya sekarang? Dia yakin Qin Bosong tahu segalanya. Qin Bosong menghela nafas, Anda baru saja diracuni. Diracuni. Su Tian berkeringat, Tuan Qin, apakah Anda bercanda? Bagaimana saya bisa diracuni ketika saya begitu baik? Apakah ada yang ingin menyakiti saya? Tidak ada yang ingin menyakitimu. Itu tidak akan membunuhmu, tetapi itu akan membuatmu sengsara dan memberimu pelajaran. Siapa yang melakukan ini? Pemuda yang duduk di hadapanmu. Su Tian adalah bingung. Bagaimana dia melakukannya? Itu tidak penting lagi. Tuan Qin sepertinya tidak mau menjelaskan, singkatnya. Anda tidak ingin melanjutkan masalah ini lagi, mengerti? Su Tiana mengangguk, lalu bertanya, Lin Yang ini. Siapa dia? Dokter yang hebat. Dokter yang benar-benar hebat. Qin Bosong tampak hormat dan tenggelam dalam ingatan. Saya sudah lama tidak mengenal Guru Lin. Itu baru beberapa tahun yang lalu. Saat itu, saya diundang oleh orang penting ke Yanjing untuk berobat. Penyakit orang besar itu sangat aneh. Sebelum saya, dia punya sudah mengundang 7 dokter. Dokter terkenal dari Tiongkok bahkan pakar dan cendekiawan asing terkenal diundang, tetapi tidak berhasil. Saya bingung untuk melakukan apapun, tetapi ketika saya sudah kehabisan akal, saya bertemu dengan Guru Lin secara kebetulan. Itu terjadi di dalam bus. Seorang gadis tiba-tiba jatuh sakit dan dalam kondisi kritis. Sebagai seorang dokter, tentu saja saya harus menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Namun sebelum saya bisa melakukannya, Guru Lin mengambil tindakan. Dia memijat tubuh gadis kecil itu dengan santai 2 kali dan menusuknya dengan jarum perak. Akupuntur, gadis kecil itu penuh energi. Tahukah kamu metode akupuntur apa yang dia gunakan saat itu? Jarum ajaib. Itu adalah metode akupuntur yang diturunkan oleh Hua Tuo. Itu hanya tercatat dalam buku sejarah kedokteran dan sekarang telah hilang. Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan ini? Saya memohon pada Guru Lin untuk memberikan jarum ajaib itu kepada saya. Guru Lin tidak pelit. Dengan bantuan sihir jarum, saya menyembuhkan orang besar itu. Bagi saya, Lin Yang dia adalah guru saya. Setelah belajar dengannya selama beberapa hari, dia pergi tanpa mengetahui keberadaannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu dengannya lagi di Jiangcheng kali ini. Sungguh luar biasa takdir. Qin Bosong tampak sedikit bersemangat dan bersemangat. Sepertinya saya teringat waktu yang saya habiskan untuk belajar akupuntur di sebelah Lin Yang. Jadi, keterampilan medis Tuan Lin lebih baik daripada Tuan Qin. Su Tian bertanya dengan hati-hati. Tentu saja, dan ini bukan hanya keterampilan medis. Senyum Qin Baisong memudar dan dia berkata dengan serius. Apalagi, teknik racun. Qin Bosong merendahkan suaranya, matanya menunjukkan ketakutan. Su Tian bingung. Dan Ma Feng, yang telah berdiri dan mendengarkan semua ini, benar-benar tercengang saat ini. Naik taksi kembali ke Jiangcheng, Lin yang melihat keluar jendela, dan Su Yan ragu-ragu untuk berbicara. Apakah kamu sudah belajar kedokteran? Akhirnya, Su Yan mau tidak mau bertanya. Dari SD sampai SMA. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku dari tadi? Kupikir kamu tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu banyak. Setidaknya kamu tahu sesuatu, kan?
Orang tuamu meremehkanmu karena mereka mengira kamu bukan apa-apa. Tidak, aku dapat menemukan beberapa koneksi setelah aku kembali, dan kamu dapat pergi bekerja. Saya hanya tahu sedikit tentang pengobatan Tiongkok, dan saya tidak memiliki sertifikat belum. Kamu belum mau pergi. Tidak perlu pergi. Pada akhirnya, aku masih malas. Su Yan kesal. Oke, aku akan pergi. Lin yang menghela nafas dan berkompromi. Oke, saya mendengar bahwa keluarga seorang teman menjalankan klinik pengobatan tradisional Tiongkok. Saya akan meneleponnya nanti. Su Yan tampak sedikit bahagia, dan matanya melengkung, yang sangat indah. Lin yang ini akhirnya memiliki keahlian. Tapi Su Yan masih sedikit khawatir, lagi pula dia tidak membawa Su Gang dan Su Hui kembali, tapi Lin yang memberitahunya bahwa Su Gang dan Su Hui pasti sudah kembali. Su Yan membuat panggilan yang mencurigakan dan menemukan bahwa mereka berdua sebenarnya sedang duduk di dalam mobil kembali ke Jiangcheng, dan dia langsung sangat gembira. Ngomong-ngomong, kenapa pria bernama Tuan Qin memanggilmu Guru Lin? Su Yan akhirnya mengerti maksudnya. Aku mengajarinya beberapa pengetahuan medis sebelumnya. Cih, hanya kamu. Orang lain akan tahu sekilas bahwa dia adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok kuno yang sangat kuat. Apa yang bisa kamu ajarkan kepada orang lain hanya dengan setengah ember air? Su Yan pasti tidak mempercayainya. Lin yang tampak tidak berdaya. Tidak ada yang percaya kebenarannya. Mau kemana? Lin yang melihat keluar jendela dan bertanya. Bagaimana kalau kamu pergi ke nenek? Aku akan pulang. Urusan keluarga Su tidak ada hubungannya denganku. Oh, kalau begitu kamu kembali dan tunggu aku. Aku akan bersiap makan dan menunggumu. Oke. Su Yan mengangguk, memikirkan makanan lezat yang dimasak Lin yang tadi malam, air liurnya tidak bisa membantu tetapi mengalir keluar. Bagaimana kalau kamu berhenti bekerja di klinik pengobatan tradisional Tiongkok? Lalu apa yang akan kamu lakukan? Pergi ke hotel untuk memasak. Rumah. Tua keluarga Su keluarga. Nyonya Su, Su Bei, Su Tai, Zhang Yuhui dan lainnya semuanya ada di sana. Semua orang duduk mengelilingi meja sambil mengobrol. Dan baru setelah Su Yan masuk, mata mereka tertuju padanya. Yaner, Hui sudah memberitahuku bahwa dia aman. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Wanita tua itu tersenyum ramah. Penampilan seperti ini benar-benar menunjukkan sikap dingin sebelumnya. Terima kasih, Nenek, Su Yan menghela napas lega. Xiaoyan, terima kasih banyak kali ini. Tanpamu, paman kedua dan kakakmu akan menderita. Liu Yan melangkah maju dan memegang tangan Su Yan, dengan ekspresi terima kasih di wajahnya, tidak sepahit sebelumnya. Berarti, Su Yan tersenyum dan tidak setuju. Yang lain penuh pujian, mengatakan kerja keras dan usaha. Su Yan merasa ada yang tidak beres. Apakah orang-orang ini sedikit terlalu antusias? Ayo, Yaner, duduklah di sini bersama nenek. Kali ini, wanita tua itu berteriak. Su Yan ragu-ragu sejenak, lalu berjalan mendekat. Yaner, kamu adalah pejabat berjasa di keluarga Su kami kali ini. Fakta bahwa paman keduamu dan yang lainnya dapat kembali dengan selamat membuktikan bahwa keluarga Su tidak bermaksud berdebat dengan kami, dan itu juga membuktikan kemampuanmu, jadi nenek memutuskan untuk membiarkanmu melanjutkan. Dalam hal mengurus urusan keuangan keluarga kita, aku selalu merasa bahwa kamu, gadis sepertiku, memiliki hati yang baik, jadi aku bisa menyerahkannya padamu, jadi nenek bisa tenang. Nih, Su berkata sambil tersenyum. Nenek, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Su yang terlihat tidak wajar. Nyonya Su tersenyum lebih lebar lagi. Biar ku beritahu, kamu gadis pintar kan? Kamu masih paling memahami pikiran nenek. Wajah wanita tua itu berubah menjadi senyuman. Nak, begini. Baru-baru ini, Ma Group bersama-sama menjalin usaha patungan dengan perusahaan multinasional perusahaan di Shanghai dan berencana untuk berinvestasi pada kami. Jiangcheng Investment akan mengadakan penawaran umum dalam beberapa hari. Jika kami dapat memenangkan penawaran ini, kami dapat sepenuhnya mengubah kemerosotan keluarga Su kami saat ini dan bahkan membawa keluarga Su kami ke tingkat yang lebih tinggi. Kamu mengerti maksud nenek, benarkah? Wajah Su Yan tertegun. Nenek, kamu mau? Biarkan aku menawar. Iya, tapi kalau kamu hanya menawar, kamu pasti tidak akan bisa menang. Aku ingin kamu melakukan dua hal. Dua hal yang mana? Pertama, segera ceraikan Lin Yang. Kedua, pada hari penawaran,
Anda dan Tuan Ma akan pergi bersama. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, dalam hal ini, keluarga Su kami pasti akan memenangkan tawaran ini. Setelah berkata ini, wajah Su Yan menjadi pucat. Dia akhirnya mengerti mengapa kerabatnya memberikan pujian seperti itu padanya. Karena di mata mereka, Su Yan akan menjadi istri dari keluarga kaya. Setelah ini selesai, kamu akan menjadi wakil direktur grup Yaner. Nenek semakin tua, dan grup ini masih harus bergantung padamu. Kata wanita tua itu sambil tersenyum. Tidak, Su Yan segera menolak. Ekspresi wanita tua itu membeku. Kenapa? Nenek, kataku, tunggu 2 tahun lagi. Setelah 2 tahun, ada gunanya berpisah dariku. Mengapa menunggu 2 tahun? Kita harus pergi sekarang. Mungkinkah nenek masih bisa, tidakkah kamu melepaskan Lin yang pengecut itu? Wanita tua itu memarahi dengan kasar. Nenek, Lin yang juga punya keahliannya sendiri. Bisakah dia membawa bisnis ke keluarga Su kita? Bisakah dia menghasilkan uang untuk keluarga Su kita? Tapi, aku tidak ingin mendengar gadis baumu, kamu bicara omong kosong. Segera tinggalkan aku, hanya untuk 2 hari ini. Jika kamu tidak pergi, keluarlah dari rumah Su. Wanita tua itu membanting meja dan berkata dengan marah. Kebaikan sebelumnya telah hilang. Wajah Su Yan menjadi pucat dan dia bingung. Orang-orang di sekitarnya juga mencibir. Mata Su Yan berkaca-kaca, penuh dengan keluhan. Entah kenapa, dia sangat ingin pergi dari sini, sangat ingin melarikan diri, sangat ingin pulang. Namun saat ini, sebuah mobil mewah diparkir di depan rumah tua keluarga Su, lalu beberapa sosok buru-buru turun. Dan masuk dengan cepat memasuki rumah tua. Itu Su Tian. Dan kakak laki-laki tertuanya, putra tertua Su Yaonian, Su Nandong. Apakah Tuan Lin ada di sini? Su Nandong berteriak sopan karena ketakutan. Dokter Su. Nyonya Su tiba-tiba berdiri dari kursinya dan memandang pengunjung itu dengan tidak percaya. Ini adalah raksasa real estate di Nancheng. Angin macam apa yang membawa Buddha raksasa ini ke sini? Bab 13. Nyonya Su telah bertemu Su Nandong, tetapi tidak ada anggota keluarga Su lainnya yang pernah bertemu. Karena mereka belum memiliki kualifikasi. Su Nandong adalah taipan bisnis di Nancheng dan pilar yang menjadikan keluarga Su sebagai keluarga bangsawan pertama di Nancheng. Su Tian saja tidak cukup. Meskipun Su Tian berkembang pesat di wilayah abu-abu Nancheng, pertengkaran kecil seperti ini tidak akan pernah menjadi masalah. Saat ini masyarakat diatur oleh supremasi hukum, dan hal semacam itu tidak akan pernah terjadi. Nyonya Su hanya bertemu Su Nandong 1 kali. Itu adalah pertemuan beberapa tahun yang lalu. Pertemuan ini diusulkan oleh pemerintah karena dokumen yang dikeluarkan pemerintah berfokus pada perencanaan perekonomian dan pasar Nan dan Jiang. Para pemimpin bisnis berkumpul, dan Su Nandong, sebagai raksasa, juga menghadiri pertemuan tersebut. Dia masih ingat bahwa dia bahkan tidak duduk pada pertemuan itu, jadi dia hanya bisa mendengarkan di depan pintu. Jika staf tidak memindahkan bangku karena dia lebih tua, dia harus berdiri seperti bos kecil. Tidak mungkin orang seperti Su Nandong melihat langsung ke arah mereka. Namun, hari ini Su Nandong datang berkunjung secara langsung. Apa yang terjadi? Mungkinkah hubungan antara keluarga Su dan Su memburuk hingga Su Nandong harus menunjukkan wajahnya secara langsung? Wajah Nyonya Su sangat pucat. Siapa kamu? Su Zhangyang berdiri dan bertanya. Zhangyang. Nyonya Su berteriak dengan tegas. Su Zhangyang tercengang. Ketika anggota keluarga Su lainnya melihat ini, mereka segera mengerti bahwa orang ini memiliki status terhormat. Kunjungan pribadi Direktur Su ke keluarga Su kami benar-benar membuat keluarga Su kami bahagia. Ayo, Direktur Su, silakan duduk. Xiao Bei, Xiao Hui, tolong tuangkan teh untuk Direktur Su. Tolong perlakukan Direktur Su dengan baik. Jangan pelan-pelan melakukannya. Kami adalah tamu terhormat. Nyonya Su berkata sambil tersenyum. Direktur Su. Su Hui dan Su Bei melihat Su Tiandu berdiri di belakang orang ini, mereka langsung menebak identitas orang tersebut dan ekspresi mereka berubah ketakutan. Meskipun mereka belum pernah melihat orang ini, mereka pernah mendengar namanya. Su Nandong tampak tersanjung dan berperilaku baik. Hal ini sangat mengejutkan keluarga Su. Mungkinkah Direktur Su ini tidak datang untuk menimbulkan masalah? Kalau dipikir-pikir, Su Hui dan putranya kembali dengan selamat, dan keluarga Su pasti sudah tenang. Selain itu,
Keluarga Su telah menemukan dokter terkenal untuk merawat Su, dan kehidupan lelaki tua itu tidak mengkhawatirkan. Masalah ini mungkin sudah berakhir. Memikirkan hal ini, keluarga Su menghela nafas lega. Direktur Su, Anda datang ke sini secara pribadi, mungkin karena urusan Tuan Su Yaonian, kan? Masalah ini memang kesalahan keluarga Su saya, dan saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Pria tua itu berjalan mendekat dan membungkuk. Su Nandong buru-buru membantunya berdiri dan berkata dengan ekspresi panik, "Nyonya tua, apa yang kamu lakukan? Kamu yang lebih tua, bukankah ini membuatku malu? Terlebih lagi, kejadian ini adalah kecelakaan dan tidak ada hubungannya dengan Su keluarga. Sebaliknya, apa yang harus saya katakan? Kamilah yang meminta maaf. Kakak saya yang bodoh, Su Tian, terlalu ceroboh dan mengganggu semua orang di keluarga Su. Kali ini saya datang ke Nandong atas nama keluarga Su untuk meminta maaf kepada Ni Su dan semua orang di keluarga Su. Saya sangat menyesal." Ketika kata-kata itu jatuh, Su Nandong berdiri dan membungkuk. Membungkuk kepada Nyonya Su. Nyonya Su bingung. Keluarga Su juga bingung. Apakah Su Nandong bertindak terlalu jauh? Tidak apa-apa jika mereka tidak meminta pertanggungjawaban keluarga Su, melainkan datang untuk meminta maaf secara langsung. Mengapa? Apakah semua keluarga Su bodoh? Kalau ada yang tidak beres, pasti ada monster. Mata Nyonya Su menjadi gelap, merasakan ada yang tidak beres. Dokter Su, Anda terlalu asing. Singkatnya, masalah ini sudah berlalu. Anda datang ke sini hari ini bukan hanya untuk masalah ini, bukan? Jika Anda memiliki masalah lain, silakan angkat bicara. Selama keluarga Su kami bisa tangani saja, kami tidak akan pernah menolak. Wanita tua itu tersenyum. Sekarang wanita tua itu sangat bahagia, maka jika saya berkeliling lagi, itu akan sangat merepotkan. Su Nandong tersenyum dan berkata, "Nandong datang ke sini kali ini untuk Tuan Lin, tapi saya tidak tahu siapa apakah Tuan Lin." "Tuan Lin, Lin Yang." Senyum Nyonya Su membeku. Yang lain juga bingung. Buddha raksasa ini benar-benar datang untuk Lin Yang. Nyonya Su tidak tahu harus menjawab apa untuk beberapa saat. Orang-orang seperti Su Nandong segera merasakan ada yang tidak beres. Su Tian membisikkan beberapa kata di sampingnya, dan Su Nandong segera menatap Su Yan, matanya berbinar, dan dia melangkah maju. "Apakah Anda Ni Lin?" Su Yan terkejut dan mengangguk dengan berani. Tapi Su Meixin di sebelahnya mendengus marah, "Apa-apaan, Nyonya Lin, mereka akan segera pergi." "Meixin, diamlah." Nyonya Su dan Su Bei berteriak serempak. Hati Su Mei bergetar, lalu dia cemberut dengan wajah sedih. Su Nandong segera memahami semuanya. Tampaknya Tuan Lin tidak akur dengan keluarga Su. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan dia. "Nyonya Lin, di mana Tuan Lin sekarang?" "Di rumah saya. Bisakah Anda mengantar kami ke sana?" Nandong ingin meminta sesuatu. "Jangan khawatir, kami tidak akan mengganggu Tuan Lin," kata Su Nandong dengan sopan. "Ini, oke." Su Yan berpikir sejenak, mengangguk, lalu mulai berjalan keluar, tetapi setelah berjalan beberapa langkah, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan menoleh ke Nyonya Su dan berkata, "Nenek, mengenai perceraian dengan Lin Yang, tolong beri saya waktu lagi." Setelah mengatakan itu, orang itu berjalan keluar. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Nyonya Su menjadi pucat beberapa kali. Su Nandong sedikit mengernyit, menatap keluarga Su, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Direktur Su, mohon tunggu sebentar." Nyonya Su buru-buru menyusul. Tapi kali ini Su Nandong masuk ke mobil tanpa melihat ke arah keluarga Su. Su Tian menghentikan Nyonya Su. "Saya harap perceraian Lin Yang dari keluarga Su Anda tidak benar," bisik Su Tian kepada Nyonya Su dan yang lainnya, lalu berbalik dan masuk ke dalam mobil. Kendaraan niaga Mercedes-Benz langsung melaju. Nyonya Su benar-benar tercengang. Su Bei, Su Hui, Su Meixin dan lainnya juga bingung. Mereka tidak bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti arti kata-kata Su Tian? Keluarga Su datang untuk meminta maaf dan menundukkan kepala, semua karena Lin Yang, tetapi sekarang mereka tahu bahwa Lin Yang dipaksa oleh keluarga Su untuk bercerai, dan akan diusir dari keluarga Su oleh Nyonya Su, maka mereka tidak perlu bersikap sopan kepada keluarga Su. Apa arti keluarga Su bagi mereka? Sikap ini hanya dari awan sampai ke bawah. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Yuhui panik. Apa yang terjadi dengan bajingan kecil itu?
Liu Yan dan yang lainnya juga berteriak dan mengutuk. Bu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keluarga Su tampaknya menjadi lebih dingin lagi terhadap kita. Su Bei melangkah maju dan bertanya dengan hati-hati. Mata Nyonya Su berayun, dan dia memiringkan kepalanya dan berkata, ayo pergi ke rumah anak keempat. Temukan Lin Yang. Apakah ini pantas? Apakah pantas? Apakah pernikahannya belum bercerai? Aku neneknya. Beraninya dia melakukan kesalahan. Nyonya Su memukul tongkatnya dan wajahnya memerah. Beberapa orang mengangguk dan segera melaju menuju gedung tua tempat tinggal Lin Yang. Mobil berhenti di bawah, dan Nyonya Su berjalan menuju tangga dengan dukungan Su Meixin dan Su Zhangyang. Tetapi ada dua pria berjas dan berkacamata berdiri di depan pintu masuk tangga, tingginya hampir 2 meter dan langsung menghentikan Nyonya Su dan yang lainnya. Apa yang kamu lakukan? Su Tai berteriak dengan marah. Namun salah satu dari pria itu berkata tanpa ekspresi, Tuan Lin telah berjanji bahwa jika beberapa tamu dari keluarga Su datang, silakan kembali. Apa maksud Anda? Nyonya Su tertegun. Tuan Lin, tidak ingin bertemu denganmu. Pria itu berkata terus terang. Apa? Keluarga Su sangat marah. Pemberontakan. Pemberontakan. Saya neneknya, dan dia pengkhianat. Nyonya Su menggigil karena marah. Seluruh tubuhnya gemetar, dan akhirnya matanya menjadi gelap dan dia pingsan. Bu, cepat, kirim ibu ke rumah sakit. Lin Yang, dengarkan aku, keluarga Su kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Su Bei dan Su Hui berteriak dengan marah, jika tidak dengan dua pengawal dari keluarga Su hadir, Su Gang dan Su Zhang yang bergegas masuk dan mendobrak pintu rumah Lin Yang tanpa peringatan. Tetangga di kedua sisi membuka jendela dan menjulurkan kepala untuk menonton. Tapi Lin Yang di kamar mengabaikannya. Sejak dia dipaksa pergi ke keluarga Su, anggota keluarga Su ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tuan Lin, apakah Anda ingin saya mengusir orang-orang ini agar tidak mengganggu Anda? Su Nandong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, melihat ke arah Lin yang duduk di meja menulis. Tidak, jika mereka membuat keributan lagi, saya akan memanggil polisi. Kata Lin Yang dengan tenang, lalu meletakkan pena dan menyerahkan selembar kertas penuh kata-kata kepada Su Nandong, berikan kepada Qin Bosong, dia tahu apa lakukan, ayahmu akan baik-baik saja. Apakah ini akhirnya? Su Nandong ragu-ragu, tetapi tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebaliknya, dia berkata dengan semangat, terima kasih, Tuan Lin. Pergilah cepat, ayahmu tidak bisa menunda terlalu lama. Jika ayah benar-benar sembuh, Nandong pasti akan pulih kembali. Datang dan ucapkan terima kasih. Setelah mengatakan itu, Su Nandong meninggalkan kartu bank emas, ini sedikit terima kasih, terimalah. Tidak perlu. Jika Tuan Lin menolak menerimanya, saya akan membiarkan Su Tian tinggal di sini untuk membayar kembali Tuan Lin. Baiklah, saya akan menerimanya. Tuan Lin, ini nomor telepon saya. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi saya. Anda juga dapat menghubungi saya. Su Nandong menyerahkan kartu nama itu sambil tersenyum, lalu pergi dengan hormat. Saat pergi, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menghempaskan Su Meixin, Su Zhangyang dan lainnya yang masih mengumpat di bawah. Su Yan, yang sedang duduk dengan gelisah di ruang tamu, memaksakan senyum untuk mengantar para tamu terhormat, lalu berjalan menuju kamar. Apakah mereka di sini untuk mentraktirmu? Ya, mengapa kamu tidak pergi? Kamu ingin aku pergi? Tentu saja tidak. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu, setengah ember air? Oh, bagaimana Anda membalasnya? Saya baru saja menyalin resep yang saya lihat di buku medis dan memberikannya kepada mereka. Resep ini dapat menyembuhkan Su Yaonian. Apakah ini berguna? Jangan khawatir, ini berguna. Begitukah? Apa yang akan nenek lakukan? Kamu bahkan tidak membiarkan mereka saat ini. Apakah kamu ingin memutuskan hubungan dengan mereka? Sebenarnya, mereka sudah putus denganku. Orang tua, apa yang akan kamu jelaskan? Saya belum memikirkannya. Lin yang terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, bagaimana menurut Anda? Apa yang kamu cari di? Su Yan sedikit terkejut. Tentang perceraian, Lin yang bertanya dengan ringan. Mata Su Yan sedikit bingung, dan dia terdiam beberapa saat, tapi tidak menjawab. Dia mengangkat telepon dan menekan beberapa kali. Nomor dan alamat dikirim ke ponsel Lin Yang. Aku sudah menyapa teman sekelasku.
Kamu bisa pergi ke rumah sakitnya untuk bekerja besok pagi jam 8. Bayarannya 3.000 sebulan. Meski agak rendah, itu masih lebih baik daripada jika kamu malas dan makan baik-baik saja di rumah. Ya, Lin yang mengangguk dan tidak bertanya lagi. Bab 14, Nyawa Manusia Dipertaruhkan. Ma Feng sangat tertekan selama 2 hari terakhir ini. Ini bukan karena urusan keluarga Su, tapi karena menantu laki-laki Lin Yang. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Bagaimana mungkin seorang pecundang yang tidak berguna bisa menjadi dokter ajaib muda di mulut Pak Tuakin? Sungguh. Dia menelepon Pak Tuakin untuk menanyakan situasinya, tapi Pak Tuakin mengabaikannya. Dia datang ke sini untuk mentraktir orang kali ini untuk membalas budi ayahnya Mahai. Jika bukan karena ini, mengapa Pak Tuakin datang ke sini? Sekarang Pak Tuakin tidak mengatakan apa-apa, Ma Feng tidak tahu apa yang terjadi dengan Lin Yang. Lupakan. Lagi pula, dia hanya seorang dokter bertelanjang kaki. Orang malang. Ma Feng meludah. Dengan sedikit kejahatan di matanya, saya, Tuan Muda keempat Jiang Cheng, Ma Feng, masih bisa takut pada pecundang. Jika aku tidak bisa memecahkan melon Suyan, aku akan menulis namaku terbalik. Setelah mengatakan itu, Ma Feng mengangkat telepon, tidak tahu siapa yang ingin dia telepon. Keluarga Su sangat senang, Qin Tua benar-benar menyelamatkan nyawa Su Yaonian sesuai dengan resep yang ditulis oleh Lin Yang. Keluarga Su berterima kasih. Setelah Qin Bosong pergi, Su Nandong segera menyuruh Su Tian untuk memperhatikan Lin Yang. Lagi pula, seseorang yang bahkan Qin Bosong harus panggil sebagai guru, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Lin Yang tidak tahu apa-apa tentang ini. Keesokan paginya, dia berganti pakaian bersih dan pergi ke pusat kesehatan di pusat kota sesuai dengan alamat yang disebutkan Su Yan. Dia tidak tertarik dengan ini, tapi dia masih harus tinggal di Jiangcheng. Lagi pula, waktunya belum tiba. San Zitang terletak di pusat kota Jiangcheng, tidak jauh dari jalan pejalan kaki paling makmur, dan hanya beberapa menit berjalan kaki dari beberapa pusat perbelanjaan besar di sekitarnya. Namun, jalan menuju San Zitang dianggap kurang makmur. Lagi pula, jalan ini sempit dan kumuh, dan ujung lainnya mengarah ke sebuah desa di kota, sehingga hanya sedikit orang yang pergi ke sana. Orang yang menerima Lin Yang adalah seorang gadis berusia awal 20-an. Gadis itu berkacamata, terlihat sangat pendiam, berkulit putih dan rambut pendek sepanjang telinga, namun yang mengejutkan adalah sosoknya. Wajah malaikat dan sosok iblis menggambarkan dirinya, bukan? Apakah kamu Lin Yang? Gadis itu menyesuaikan kacamatanya, alisnya sedikit berkerut, dan rasa jijik muncul di matanya. Jelas, dia merasakan tatapan Lin Yang. Halo, Luo Qian. Lin Yang mengulurkan tangannya sambil tersenyum, tetapi pihak lain mengabaikannya. Awalnya klinik kesehatan kita tidak merekrut orang, tapi karena itu permintaan teman sekelas lama, aku tidak bisa menolak. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya surat keterangan dokter atau surat keterangan apoteker? Tidak. Oke, kalau begitu kamu bisa bertanggung jawab atas lemari obat. Anda bertanggung jawab untuk menyortir bahan obat yang dibeli, dan membersihkannya jika tidak ada pekerjaan. Cuci saja dan gosok, kata Luo Qian. Meskipun dia memiliki wajah yang lembut dan pendiam, dia memiliki sikap yang tegas dan tegas dalam perkataan dan perbuatannya. Lin Yang mengangguk, oke. Lin Yang menjalani prosedur sederhana dan resmi menjadi anggota staf San Zitang. Tapi sebenarnya, dia hanyalah seorang tukang. Luo Qian tidak siap membiarkan Lin Yang terlibat dalam masalah medis, lagi pula Lin Yang bukanlah seorang dokter, jadi akan merepotkan jika terjadi kesalahan. Aku harus melakukan kunjungan medis sekarang. Kamu tetap di sini. Jika ada pasien yang datang, minta saja dia menunggu. Dokter Yan akan datang nanti dan dia akan mengurusnya. Apakah kamu mengerti? Luo Qian melihatnya. Dia berkata dengan cukup cemas. Ya. Lin Yang mengangguk, dan Luo Qian keluar. Lin Yang duduk diam di depan lemari obat, memandangi lemari obat di depannya dengan segala macam rasa bosan. Seharusnya ada lemari seperti ini di sana, kan? Dan itu terbuat dari emas. Jika dipikir-pikir seperti ini akan selesai pada awal tahun. Lin Yang memandang kabinet dengan bingung dan bergumam pada dirinya sendiri. Dokter, tolong selamatkan anak saya. Pada saat ini, tangisan panik terdengar. Lin Yang tiba-tiba tersadar dan melihat seorang wanita bergegas ke rumah sakit sambil menggendong seorang anak berusia 4 atau 5 tahun.
Wajah anak itu memerah, berkeringat, dan nafasnya sangat cepat, sepertinya dia sedang sakit parah. Tidak ada seorang pun di pusat medis. Dan Lin yang tidak peduli. Dia melangkah maju, meletakkan tangannya di dahinya, dan kemudian dengan cepat memeriksa denyut nadi anak itu. Sekitar 2 menit kemudian, cepat dan masukkan anak itu ke dalam untuk terapi fisik. Naiklah ke tempat tidur. Buka bajunya. Oh, oke. Wanita itu sangat cemas, namun ada keraguan di matanya. Dia tidak melihat bahwa Lin yang mengenakan jas putih dan seorang dokter muda. Bisakah ini dilakukan? Ini adalah klinik pengobatan Tiongkok. Mungkinkah orang ini magang? Wanita itu curiga, namun dia tidak berani menunda dan langsung menurutinya. Lin yang mengeluarkan satu set tas jarum dari lemari di sebelahnya, mengeluarkan jarum perak, mendisinfeksinya dengan alkohol, dan kemudian dengan ahli memberikan jarum tersebut kepada anak tersebut. Wanita itu berdiri di samping, masih ragu, tetapi ketika dia melihat teknik akupuntur Lin yang halus dan menyenangkan, dia langsung tercengang. Dia tidak tahu banyak tentang akupuntur dan belum pernah melihat akupuntur, tetapi teknik akupuntur Lin yang sungguh menakjubkan. Dia mengajak putranya berbelanja hari ini. Tiba-tiba dia jatuh sakit. Dia juga terburu-buru dan pergi ke rumah sakit ini. Awalnya dia menyesali mengapa dia tidak pergi ke rumah sakit besar dan takut terjadi sesuatu pada putranya. Tapi sekarang, entah bagaimana, dia merasakan ketenangan pikiran. Saat ini, telepon berdering. Wanita itu membisikkan beberapa patah kata, dan tidak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan rambut jarang dan berkemeja putih bergegas masuk ke rumah sakit. "Afang, bagaimana kabar anakku? Bagaimana kabar anakku?" Tanya pria parubaya itu dengan cemas. "Jangan bersuara," kata wanita itu buru-buru. Pria parubaya itu tertegun sejenak sebelum dia melihat Lin yang sedang melakukan akupuntur di dalam. Anak itu sangat tenang, seperti tertidur, dan tidak berisik lagi. Namun, pria parubaya juga penuh keraguan seperti halnya wanita. Setelah beberapa saat, Lin yang berhenti. "Dokter, bagaimana kabar anak saya?" Pria parubaya itu melangkah maju dan bertanya dengan tergesa-gesa. "Gastroenteritis akut, tapi tidak serius. Beli kelengkeng, panggang dan giling hingga halus. Ambil 25 gram setiap kali, 2 kali sehari. Minum dengan air matang. Nanti akan baik-baik saja. Perhatikan dietmu. Jangan berikan semuanya kepada anak-anak." Lin yang berkata dengan tidak tergesa-gesa. "Terima kasih dokter, terima kasih dokter." Wanita itu mengucapkan terima kasih berkali-kali. Namun pria parubaya itu masih ragu dan berbisik, "Bagaimana kalau kita membawa anak itu ke rumah sakit besar untuk pemeriksaan? Bagaimana jika rumah sakit kecil ini tidak bisa diandalkan?" "Baiklah." Wanita itu juga ragu-ragu. Memang benar, melihat wajah Lin Yang, dia tidak terlihat seperti seorang dokter. Meski begitu, itu bukanlah hal yang membuat orang merasa nyaman. Tetapi pada saat ini, seorang pria tiba-tiba masuk ke rumah sakit dan memandang Lin Yang dengan heran, "Siapa kamu?" 3 kata ini membuat takut pasangan itu. "Apakah Anda Dokter Yan?" "Halo, saya Lin Yang." Lin Yang mengulurkan tangannya. Dokter Yan tidak berjabat tangan dengan Lin Yang, tetapi melihat ke tempat kejadian dan bertanya dengan dingin, "Lin Yang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu merawat orang? Bukankah kamu seorang tukang? Siapa yang menyuruhmu berada di sini? Apakah kamu main-main?" Begitu kata-kata ini keluar, pasangan itu langsung pucat. "Apa? Jadi kamu bukan dokter? Oke. Kamu tetap merawat anakku kalau kamu bukan dokter. Kalau anakku punya kekurangan, aku akan pastikan kamu terlihat baik." Teriak pasangan itu dengan marah, lalu bergegas keluar sambil menggendong anak itu. "Saya naik taksi ke rumah sakit. Ada banyak cerita tentang dokter palsu yang membunuh orang di berita." Yan Lang memelototi Lin Yang dan memarahi, "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Mengobati penyakit dan menyelamatkan orang," kata Lin Yang pelan. "Menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Apakah kamu layak, Lin Yang? Jangan kira aku belum pernah mendengar tentangmu. Kamu adalah raja nasi lunak dari keluarga Su. Istrimu akhirnya menemukan pekerjaan untukmu, dan kamu melakukannya apapun yang kamu inginkan di sini. Apakah kamu tahu keterampilan medis? Apakah kamu memiliki keterampilan medis? Jika kamu membunuh seseorang, apakah kamu akan bertanggung jawab?" Tegur Yan Lang, tanpa menunjukkan wajah apapun. Kondisi anak tadi sangat mendesak.
Sudah terlambat untuk mengirimnya ke rumah sakit. Kalau saya tidak mengambil tindakan, saya khawatir ada yang benar-benar meninggal. Kalau dia meninggal di sini, rumah sakit kita tetap harus bertanggung jawab. Jika kita benar-benar harus bertanggung jawab, maka itu masalahnya. Kamu yang bertanggung jawab, keluar dari sini sekarang juga. Raung Yanlang. Lin yang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya secara diam-diam. EBCP. Dalam hal ini, ayo pergi. Bagaimanapun, dia tidak tertarik untuk tinggal di klinik medis kecil ini, jadi dia merasa lebih nyaman untuk pergi. Setelah berkemas, Lin yang memutuskan untuk pulang. Namun tak lama kemudian, pasangan tersebut kembali ke rumah sakit bersama anaknya. Tunggu sebentar, kamu bisa pergi nanti. Setelah melihat ini, Yanlang buru-buru memanggil Lin Yang untuk berhenti. Jelas, dia ingin membiarkan Lin Yang bertanggung jawab. Pihak lain kembali lagi, jelas telah terjadi sesuatu. Namun, pasangan itu berlari mendekat dengan senyum minta maaf dan segepok uang kertas di tangan mereka. Dokter muda, saya benar-benar minta maaf tadi. Ini biaya konsultasi Anda, kata pria paruh baya itu dengan canggung. Saat adegan ini terjadi, Yanlang tercengang saat itu juga. Apakah kamu tidak membawa anakmu ke rumah sakit? Yanlang bertanya. Hilang. Apa kata dokter? Dokter Zhang dari rumah sakit rakyat mengatakan bahwa untungnya penyakit anak tersebut dapat diobati tepat waktu, jika tidak, nyawanya akan dalam bahaya. Terima kasih kepada dokter ini. Wanita itu memeluknya. Kata anak itu dengan rasa takut yang berkepanjangan. Terima kasih banyak, dokter. Pria paruh baya itu berlutut kegirangan. Usianya sudah lebih dari 40 tahun, jadi dia dikaruniai seorang putra. Jika sesuatu terjadi pada putra satu-satunya, itu akan menjadi pukulan besar. Lin yang buru-buru mendukung orang itu. Bagus kalau anak itu baik-baik saja. Dia masih sangat lemah sekarang. Bawa dia kembali untuk istirahat yang baik dan minum obat tepat waktu, kata Lin yang sambil tersenyum. Terima kasih dokter, pria itu berkata dengan terharu, lalu mengambil beberapa bahan obat dari Sanzitang, dan keduanya pergi bersama anak-anak mereka. Yanlang membeku di tempat. Namun tak lama kemudian, dia kembali sadar. Itu hanya kecelakaan. Anda tidak memiliki sertifikat kualifikasi medis. Klinik medis kami tidak tahan dengan omong kosong Anda, jadi keluarlah. Yanlang mendengus. Lin yang terlalu malas untuk memperhatikannya dan berjalan langsung menuju pintu. Namun saat ini, Luo Qian, yang baru saja kembali dari kunjungan medis, kebetulan berjalan melewati pintu. Dia berjalan begitu cepat hingga dia langsung berlari ke pelukan Lin Yang. Lin Yang memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat dan segera memeluk Luo Qian. Luo Qian tertegun, butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi, dan dia buru-buru mendorong Lin Yang menjauh. Apa yang kamu lakukan? Kamu adalah wanita yang sudah menikah. Apakah kamu memanfaatkanku? Pernahkah kamu memikirkan perasaan Xiaoyan? Pipi Luo Qian memerah dan dia memarahi dengan marah. Lain kali kamu jatuh, aku tidak akan membantumu, kata Lin yang tanpa mengubah ekspresinya. Luo Qian tiba-tiba terdiam. Mau kemana? Luo Qian menyesuaikan mentalitasnya. Dokter Yan sepertinya tidak menyambut saya ketika saya kembali, kata Lin yang dengan tenang. Itu karena dia memperlakukan orang tanpa izin. Yanlang melompat keluar dari belakang dan berteriak. Ketika Luo Qian mendengar ini, wajahnya sangat jelek. Lin Yang, saya tahu Anda mengetahui beberapa keterampilan medis, tetapi apakah Anda ingin membunuh kami? Kami adalah klinik medis biasa. Anda tidak dapat merawat pasien tanpa sertifikat. Jika terjadi kesalahan, Anda akan bertanggung jawab. Luo Qian berkata dengan marah. Ini adalah masalah prinsip, Luo Qian tidak akan menyerah, bahkan jika Lin Yang menyembuhkan pasiennya. Namun nyawa manusia juga menjadi taruhannya. Lin Yang tidak membela diri. Kalau begitu, bisakah aku kembali? Lin Yang bertanya. Keluar dari sini, Yanlang mendengus. Luo Qian ragu-ragu dan berkata dengan serius, jika kamu berjanji untuk tidak membuat kesalahan seperti ini di masa depan, aku bisa memberimu kesempatan lagi. Xiao Qian. Yanlang cemas. Tapi Luo Qian mengabaikannya dan menatap Lin Yang. Lin Yang berpikir sejenak dan hendak menolak, tetapi pada saat ini. Kerang. Dua kendaraan niaga berwarna hitam tiba-tiba berhenti di samping pintu klinik medis, lalu sekelompok orang mendobrak pintu hingga terbuka dan bergegas masuk. Hancurkan. Pemimpinnya,
Seorang pria botak yang mengenakan rompi hitam, melambaikan tangannya. Yan Lang dan Luo Qian terkejut. Bab 15 Gadis kecil di kursi roda. Mengikuti perintah lelaki kuat itu, dan lelaki berusia 3 tahun ini menyerbu masuk, membalikkan meja, menendang kursi, dan mengobrak-abrik kotak dan lemari. Pusat kesehatan yang semula rapi segera menjadi berantakan. Hentikan! Hentikan dengan cepat! Yan Lang, segera hubungi polisi. Luo Qian sangat cemas hingga air matanya hampir keluar dan dia dengan cepat melangkah maju untuk menghentikannya. Tapi bagaimana dia, sebagai seorang gadis, bisa menghentikan preman-preman ini? Klinik medis ini dibuka oleh kakeknya, dia sudah sangat tua dan jarang tinggal di klinik medis. Namun meski begitu, ini adalah kerja keras keluarga Luo. Yan Lang sangat ketakutan sehingga dia mundur, dia menggigil di ruang dalam dan mengeluarkan ponselnya untuk memanggil polisi. Lin yang mengerutkan kening. Bagaimanapun, Luo Qian juga teman sekelas dan sahabat istrinya, dan meskipun Luo Qian terlihat galak, dia bukanlah orang jahat. Dasar jalang, keluar dari sini. Melihat Luo Qian bergegas ke arahnya, pria kuat berompi hitam itu melambaikan tangannya. Dipengaruhi oleh kelembaman, Luo Qian mundur dan duduk di tanah. Pelacur bau, aku, macan hitam, jangan memukul wanita, tapi bukan berarti aku akan membiarkan wanita menjadi gila. Tolong lebih jujur. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menghancurkan bunga dengan tanganku yang kejam. Orang kuat itu dengan ganas. Aku akan bertarung denganmu. Mata Luo Qian berkaca-kaca dan merah karena marah. Gigi putihnya mengatup dengan keras saat dia mencoba menyerang ke depan lagi. Jika kamu tidak makan roti panggang, kamu akan didenda dengan anggur. Pria kuat itu juga marah dan menarik ikat pinggangnya, melihat ini sebagai tanda bahwa dia akan mengikat Luo Qian. Tapi saat dia hendak mengulurkan tangan untuk menaklukkan Luo Qian, sebuah tangan yang agak pucat tiba-tiba terulur dari sampingnya dan menamparkan lengan pria kuat itu dengan cepat dan akurat. Dalam sekejap, tubuh lelaki kuat itu membeku. Saudaraku, ada apa denganmu? Apa yang kamu lakukan, jalang? Orang kuat lainnya juga bergegas menuju Luo Qian. Namun, ketika mereka mendekat, telapak tangan Lin Yang Yi seperti daun bulu, dan dia dengan lembut menepuknya. Setelah beberapa telapak tangan, orang-orang ini berhenti bergerak. Luo Qian tercengang. Dia melihat kilatan cahaya di telapak tangan Lin Yang. Itu terlihat seperti jarum perak. Luo Qian segera bereaksi, apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Saya hanya menggunakan jarum perak untuk sedikit mematikan saraf mereka, kata Lin Yang dengan tenang. Nafas Luo Qian menjadi sesak. Kelumpuhan akupuntur bukanlah hal yang aneh dalam pengobatan tradisional Tiongkok, merangsang titik akupuntur seperti Neiguan dan Tianma dapat menyebabkan kelumpuhan saraf sementara. Ada catatan di buku kedokteran yang menggunakan akupuntur untuk menggantikan obat bius. Faktanya, Luo Qian juga bisa melakukan ini. Namun premisnya adalah pasien harus berbaring rata dan tidak bergerak, tidak boleh ada pakaian yang menghalangi, dan harus diperbolehkan menemukan lokasi titik akupuntur. Dan dalam situasi seperti ini, melumpuhkan 5 atau 6 orang berbadan besar dalam sekejap, sama sulitnya dengan naik ke langit. Apa yang terjadi dengan orang ini? Bukankah Xiaoyan mengatakan bahwa dia baru saja membaca beberapa buku kedokteran? Saat ini, sirene berbunyi di luar pintu, dan banyak penonton berkumpul di luar rumah sakit. 2 polisi berseragam masuk. Yan Lang, yang meringkuk di belakang, segera melompat keluar, menunjuk macan hitam dan berteriak, "Kamerat polisi, Anda datang tepat pada waktunya, para gangster ini menghancurkan barang-barang di toko kami, tolong cepat tangkap mereka, semuanya. Jangan biarkan pergi." Pada saat ini, sebagian besar mati rasa pada Heihu dan yang lainnya telah hilang, dan mereka semua jatuh lemas ke tanah. Meski mereka dikejutkan dengan fenomena aneh yang mereka alami, sekarang bukanlah saat yang tepat untuk memikirkan masalah tersebut. "Kamerat polisi, kami bukan orang jahat," kata saudara Hu yang mengenakan rompi hitam dengan cemas. "Tidak masalah apakah dia orang jahat atau bukan, ikut saja denganku," tegur petugas polisi muda dengan alis tebal dan mata besar itu. Akibatnya, saudara Hu yang mengenakan rompi hitam, Luo Qian, Yan Lang dan Lin yang semuanya dibawa ke biro untuk membuat catatan. Prosesnya relatif sederhana. Dan setelah semua pertanyaan ini, saya akhirnya mengetahui mengapa saudara Hu menghancurkan pusat medis tersebut. Ternyata seminggu yang lalu,
sepasang suami istri membawa seorang gadis kecil ke pusat kesehatan untuk berobat. Tentu saja, pasangan tersebut mencari perawatan medis dari kakek Luo Qian, Luo Beiming. Hanya saja Luo Beiming belum masuk rumah sakit lebih awal, dan rumah sakit tersebut telah dirawat oleh Luo Qian dan Yan Lang, dokter yang disewanya. Klinik medis baru saja dibuka. Kecuali pelanggan lama Luo Beiming, hampir tidak ada yang pernah mendengarnya, dan keuntungannya tidak terlalu bagus. Yan Lang melihat pasangan itu berpakaian bagus dan anggun, jadi dia meresepkan obat. Kapan saya sedang hamil, saya meresepkan banyak obat tambahan untuk gadis kecil itu. Faktanya, penyakit gadis kecil itu adalah penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan oleh banyak rumah sakit besar, jadi pasangan itu datang ke Luo Beiming untuk berobat. Yan Lang juga mengetahui hal ini, jadi dia meresepkan resep untuk menghangatkan tubuh dan berencana untuk menundanya. Perawatannya dulu. Tunggu Luo Beiming kembali. Di luar dugaan, masalahnya terletak pada resep ini. Gadis kecil itu sebelumnya hanya timpang. Beberapa hari setelah meminum resep Yan Lang, kakinya tidak bisa berjalan. Sekarang dia terancam diamputasi. Black Tiger dan gengnya dipanggil ke sini oleh kakak laki-laki tertua gadis kecil itu. Saya mendengar bahwa kakak laki-laki itu sangat menyayangi gadis kecil itu dan sangat marah ketika mengetahui hal itu. Pemukulan itu hanyalah sebuah pelajaran. Jika gadis kecil itu benar-benar diamputasi kakinya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia akan melakukan sesuatu yang gila. Setelah Luo Qian mengetahui kebenarannya, dia menghentakkan kakinya dengan marah dan menatap Yan Lang, yang duduk tidak jauh darinya. Yan Lang menciutkan lehernya dan tidak berani menatap Luo Qian. Polisi mengklasifikasikannya sebagai perselisihan besar, lagi pula tidak ada yang serius, Luo Qian hanya terjatuh. Seseorang dari macan hitam maju untuk menjamin mereka dan memutuskan untuk memberikan kompensasi kepada mereka, sehingga mereka dibebaskan setelah negosiasi damai. Tapi ini hanyalah perkelahian kecil, dan akan berakhir setelah membayar sejumlah uang. Tetapi begitu kaki gadis kecil itu akan diamputasi, masalahnya akan meningkat jauh melampaui perkelahian kecil ini. Pada saat itu, saya khawatir Luo Qian, Yan Lang dan bahkan seluruh pusat medis keluarga Luo akan terlibat dan bahkan masuk penjara. Memikirkan hal ini, Luo Qian berkeringat dingin. Beberapa orang hendak naik taksi kembali, tetapi saat ini, telepon Luo Qian berdering. Nomor tak dikenal. Halo, saya Luo Qian. Luo Qian berbicara dengan hati-hati. Namaku Ninglong, dan aku saudara laki-laki Ning Xiaowan. Suara rendah dan serak terdengar di sisi lain telepon. Ning Xiaowan. Luo Qian segera mengerti bahwa ini adalah gadis yang akan diamputasi, dan buru-buru berkata, Tuan Ning, ini salah paham. Luo Qian, aku akan memberimu 1 hari, dan adikku akan berada di sana dalam 1 hari. Kaki saudara perempuan saya telah diamputasi. Jika Anda dapat meminta kakek Anda untuk mengobati penyakit saudara perempuan saya dan menyelamatkan kaki saudara perempuan saya sebelum kaki saudara perempuan saya diamputasi, maka kami akan menjelaskan masalah ini dengan jelas. Jika keluarga Luo Anda tidak bisa menyelamatkan kaki adikku, pengacara akan mengirimimu surat. Aku akan mengirimkannya ke Aula Sansimu lusa. Pada saat yang sama, aku, Ninglong, akan bertarung dengan keluarga Luo Mu selama sisa hidupku. Saya harap kamu akan menjaga dirimu sendiri. Setelah kata-kata itu jatuh, nada sibuk terdengar dari telepon. Pikiran Luo Qian menjadi kosong. Yan Lang di sebelahnya memiliki ekspresi ngeri di wajahnya dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia mendengar semuanya. Jika keluarga Ning benar-benar ingin menuntut, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali, maka membayar kompensasi hanyalah masalah kecil, dan jika dia harus tinggal di rumah selama beberapa tahun, hidupnya akan berakhir. Qian, apa yang harus aku lakukan sekarang? Yan Lang berkata dengan gemetar, bagaimana kalau kita mencari pengacara terbaik? Apakah menurutmu menemukan pengacara dapat membebaskanmu dari tanggung jawab? Luo Qian ketakutan dan marah, lalu memutar nomor lagi. Ini dari Luo Beiming. Saat ini, Luo Qian hanya bisa meminta bantuan Luo Beiming. Tapi setelah beberapa saat, wajahnya penuh dekadensi. Ada apa? Kakek tidak bisa datang. Mengapa? Apakah dia menolak untuk datang? Tidak, jika dia pergi sekarang, akan memakan waktu setidaknya 2 hari untuk tiba. Tidak ada waktu sama sekali. Luo Qian hendak menangis. Yan Lang tercengang.
Kedua orang itu berdiri di depan pintu biro, benar-benar bingung. Lin yang di sebelahnya telah menonton dalam diam. Hal ini tidak ada hubungannya dengan dia, jika dia memang ingin menggugat, dia tidak akan memikul tanggung jawab apapun. Tapi demi Suyan, tidak pantas hanya duduk dan menonton. Dokter Luo, tolong hubungi Ning Long terlebih dahulu untuk membawa Ning Xiaowan ke klinik kami. Apapun yang terjadi, kami akan berusaha merawatnya terlebih dahulu, kata Lin Yang. Ya. Luo Qian sangat bersemangat dan bereaksi, saya ingat teman kakek Ki, masih di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Saya akan mengundangnya ke sini. Dia pasti ada urusan. Orang tua Qi Zhongguo dari rumah sakit itu. Mata Yan Lang berbinar. Tidak buruk. Haha, jika Tuan Qi datang, itu pasti. Selama kita bisa menyelamatkan kaki gadis itu, kita akan baik-baik saja. Yan Lang menghilangkan kesuraman di wajahnya dan berkata dengan penuh semangat. Luo Qian buru-buru menelepon. Tuan Qi langsung setuju. Bagaimanapun, dia telah bertemu Luo Qian, cucu dari seorang teman lama, jadi dia tentu saja tidak menolak. Lin yang di sebelahnya, sebaliknya, tersenyum pahit. Ning Long juga setuju. Karena Luo Qian ingin mencoba pengobatan, dia tidak akan menolak. Bagaimanapun, keluarga Ning sudah melakukan pekerjaan ideologis untuk Ning Xiaowan sebelum diamputasi. Tanpa basa-basi lagi, waktunya sudah ditentukan untuk sore itu. Luo Qian dan yang lainnya bergegas kembali ke rumah sakit untuk berkemas. Tepat setelah jam 1. Sebuah mobil mewah berhenti di depan pintu rumah sakit, dan kemudian seorang pria tampan keluar dari mobil, mengeluarkan kursi roda lipat dari bagasi, membuka lipatannya, dan mengambil seorang gadis yang diukir seperti boneka porselen dari mobil dan letakkan di kursi roda dan dorong ke arah pusat medis. Luo Qian dan Yan Lang tidak bisa menahan gemetar. Lin yang sedang menyapu lantai, sedikit terkejut, dan matanya langsung tertuju pada gadis kecil itu, dengan kilatan keterkejutan di matanya. Ini